Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa berdesir. Gelombang demi gelombang energi belang-belang dengan cepat muncul. Ini melonjak ke dalam tubuh pria muda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Dihadapkan dengan penuangan energi yang tiada henti ini, tubuh Xiaoyan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda apapun yang diisi terlepas dari bagaimana energi itu mengalir ke dalam dirinya. Xiaoyan sudah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi pil Huang Perkasa. Tubuhnya seperti batu yang tak bergerak selama 3 hari ini. Hanya berputar-putar, energi berputar berulang kali di atas kepalanya di puncak gunung memancarkan suara lembut melolong. Kekuatan obat yang sangat besar dari pil Huang Perkasa dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi bergelombang doqi yang mengalir seperti banjir di dalam pembuluh darah Xiaoyan. Terlebih lagi, ada jumlah energi alami yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh Absurgawi, berubah menjadi murni doqi yang bergabung ke dalam kelompok besar energi ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alami, sisa murni doqi yang diserap Xiaoyan adalah kuantitas kecil setelah banyak perbaikan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Akumulasi air pada akhirnya akan membentuk sungai, sementara air yang menetes akhirnya akan menembus sebuah batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Doqi dalam sebagian besar praktisi telah diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bagaimanapun, adalah jalan pintas. Itu tidak bisa digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai tingkat yang lebih tinggi karena kecepatan latihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Do Spirit ketika dia berada di kelas Do Wang. Oleh karena itu, ia tidak berada dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiaoyan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari pil Huang Perkasa dalam tubuhnya sudah benar-benar disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan obat dari pil Perkasa saja tidak akan cukup untuk memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam semua yang dia lakukan. Ini adalah kesempatan emas kali ini. Tentu saja, dia harus memegangnya dan rapakah kekuatannya sebesar mungkin. 4 hari berlalu sementara Xiaoyan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiaoyan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, doqi yang mengalir di dalam nadinya perlahan-lahan melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan yang penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa jika dia mengeluarkan suara gemuruh, kerja keras yang dia lakukan selama pelatihan mungkin akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi sebelumnya. Kadang-kadang, boneka setan bumi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pukulan ke tempat yang tidak jauh dari gunung. Sebuah kekuatan menakutkan menembus udara dan menghancurkan binatang ajaib, yang terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, ke tumpukan daging.
Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya menjadi tanah terlarang di dalam pegunungan. Magical Beast yang telah menderita beberapa kerugian juga belajar untuk menjadi jauh lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar ketika melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari ke-8. Rotasi energi di atas kepala Xiaoyan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan berhamburan. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Rotasi energi menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiaoyan bergetar pelan. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam gelap itu kuno namun biasa. Mereka begitu tenang sehingga mereka tampaknya baru saja terbangun. Tidak ada sedikit pun riak dalam diri mereka. Segel latihan dengan lembut tersebar. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya menyebar dengan cara datar. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan gelombang Douqi yang mengalir dalam pembuluh darahnya mulai bergejolak. Akhirnya, itu seperti kuda yang telah kehilangan pengendaliannya saat ia melepaskan pembuluh darah Xiaoyan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan Douqi yang agung setelah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiaoyan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiaoyan. Auranya juga naik lurus pada saat ini. Ini dengan cepat menembus tingkat 7 bintang dan menyeberang ke tingkat bintang 8. Aura itu tidak berhenti setelah menembus ke tingkat bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak liar. Pakaian di tubuh Xiaoyan berkibar karena tidak ada angin, dan batu Xiaoyan duduk juga mengeluarkan suara retak. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampak tertarik terpisah oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut itu dengan cepat membengkak. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film tak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang meninggi. Xiaoyan mengatupkan kedua tangannya secara tiba-tiba saat merasakan perasaan tersumbat samar. Dia tidak berhenti pada titik ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Tangisan seperti derek yang jelas langsung menembus awan dan bergema di atas pegunungan. Sudah lama sebelum itu tenang. Lolongan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah nafas terpaksa mencapai batasnya. Wajah Xiaoyan juga menjadi merah karena ini. Vena hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang ganas. Hancurkan. Tangan Xiaoyan terkepal erat. Sepotong batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiaoyan. Retak. Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiaoyan, yang telah berhenti terbit, bangkit sekali lagi, menembus tingkat bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiaoyan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meskipun anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada sukacita yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan pil Huang perkasa dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiaoyan saat ini adalah bintang 9 Do Huang. Hanya ada celah satu bintang ke kelas Do Zong. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan telah menipu Vidence dalam dirinya sendiri. Dozong ini tidak akan menjadi akhir hidupnya. Anak kecil, tidak buruk. Kamu benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit pada saat seperti itu, mengandalkan kemauanmu untuk maju.
Aku yang lama belum melihat ini selama bertahun-tahun. Desahan Tian Huo Zun Ze perlahan-lahan terpancar sementara Xiao Yan terengah-engah. Tuan Tua Yao telah menimpakanku berlebihan. Hanya saja sebuah jeda sedang tertahan di hatiku, dan aku ingin meludahkannya. Namun, tak terduga aku menembus penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan Doqi yang megah melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Tian Huo Zun Ze tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang di seluruh mulai bergerak. Perasaan nyaman yang datang dari dalam tubuhnya, bepergian melalui seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sensor. Apakah ini perasaan dari bintang 9 Dong Huang? Itu memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan pukulan keluar. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam dibentuk pada tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak basah, Xiao Yan menoleh. Dia melirik pupil iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga benar-benar bagus. Sekarang aku telah mengkonsumsi pil huang perkasa, aku harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, ada kemungkinan bahwa paviliun petir angin tidak akan mengambil pukulan seperti itu berbaring. Sekarang bukan waktu terbaik untuk bentrokan kepala bersama dengan mereka. Aku harus menemukan kota dengan wormhole dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk menembus kelas Dong Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan boneka setan bumi ke dalam storage room miliknya. Setelah sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya, angin liar naik dengan sayap-sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas keluar sebelum terbang ke pintu keluar dari pegunungan. Hutan itu akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sesaat setelah melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengambil dupeng dari storage ringnya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota ketika dia dekat dengan itu. Cukup banyak tokoh manusia yang berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu tembok tempat kerumunan orang berkumpul dan matanya langsung memadat. Sebuah kertas perak cerah ada di tembok kota. Isinya potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buruan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang yang ingin tahu berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi muncul. Dikabarkan bahwa bocah kecil ini membunuh Chen Yun dari paviliun petir angin. Tidak heran kalau paviliun petir angin mengeluarkan perintah yang diinginkan. Benarkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari 20-an. Itu Chen Yun adalah elit Douzong. Kamu belum mendengar tentang masalah di kota Tianbei tempo hari.
Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan pesanan yang diinginkan sekarang? Tidak ada yang tahu di mana dia melarikan diri juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. Paviliun petir angin tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Paviliun Petir Angin. Mereka harus berpikir untuk menggunakan mereka untuk memaksa Xiao Yan, namun tidak seperti itu Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia jelas tahu bahwa ada 3 ahli dari Paviliun Petir Angin di kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan tergemetar keras setelah mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah dupeng tiba-tiba berubah suram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Paviliun petir angin. Suara yang mengandung niat membunuh menyeramkan perlahan merembes keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit tersembunyi. Jelas, Xiao Yan telah sangat marah pada saat ini. Dia biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan kemarahan yang ditekannya di dalam hatinya. Sosok manusia berdiri di atas pepohonan hijau yang subur. Tatapannya memandang ke langit utara dan alisnya merajut sedikit saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang luar biasa tanpa belas kasihan ini bisa benar-benar membuat ekspresi seperti itu. Han Clan yang ditahan di bawah tahanan rumah oleh Paviliun Petir Angin memang sesuatu yang Xiao Yan tidak harapkan. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, klan Han memiliki cukup berat dalam kota Tianbei. Selain itu, mereka tidak campur tangan dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Paviliun Petir Angin bertindak dengan cara yang tercela. Tujuan dari Paviliun Petir Angin, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak disebut. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan sudah diduduki oleh para ahli dari Paviliun Petir Angin saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, sepertinya dia akan berakhir menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi perangkap, menunggu Xiao Yan jatuh ke dalam. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Paviliun Petir Angin. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, mustahil bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Perangkap ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukan orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau orang yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, peri kecil, Ratu Medusa bahkan kepada Tian Huo Sun Ze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan teman-teman mereka akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Titik ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Paviliun Petir Angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksaku keluar. Dalam hal itu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Rekan kecil, apakah kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa orang tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dia lakukan dan tidak bisa lakukan.
Masalah ini adalah sesuatu yang diaduk olehku. Mengingat karakterku, sulit bagiku untuk hanya berdiri diam di samping. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang lama membenci jenis orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang kaku. Meskipun kamu cukup muda, kamu benar-benar sesuai dengan selera dari aku yang dulu. Jika kamu punya tidak disebutkan bahwa kamu sudah memiliki seorang guru, kamu tidak akan menjadi pilihan buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah mengesampingkan aku. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo bergerak. Tenang, selama aku yang lama ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan merugikanmu selama kita tidak bertemu seorang ahli di puncak kelas Douzong." Tian Huo Zunze tertawa keras. "Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao." Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pepohonan hijau yang subur. Suatu kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan terang ke langit. Seruan itu seperti teriakan derek yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika Winning Pavilion kamu telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku, Xiao Yan, masih tidak akan takut. Teriakan perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan dari pavilion petir angin, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sekecil apapun untuk bertahan jika pavilion petir angin ingin mengusir mereka. Namun, untungnya, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari pavilion petir angin tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba-tiba mengunci klan-klan Han. Tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap pavilion petir angin. Penatua Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari pavilion petir angin dalam kemarahan saat itu, tapi dia hanya bisa menyerah meski merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari pavilion petir angin menyerang bersama. Kekuatannya bisa paling bertarung dengan Penatua Tunggal. Dia pasti akan kalah jika ketiganya menyerang bersama. Namun, itu bukan seolah-olah perlawanan Han Fei tidak memiliki efek apapun. Para ahli dari pavilion petir angin hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke Manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Para anggota klan Han jelas memahami niat tindakan oleh pavilion petir angin kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari pavilion petir angin di kota Tianbei. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Douzong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, sepertinya dia akan merasa sulit untuk melawan ketiga penatua terkenal dari pavilion petir angin. Tentu saja,
bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semua mencoba untuk mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih akan berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di arena Batu Langit saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei sepi seperti sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan tidak datang. Segera, cukup banyak orang menjadi kecewa sebagai hasilnya. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka tidak bisa tidak merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman-teman seseorang di kepala Xiao Yan. Seorang tokoh cantik yang anggun duduk di kursi batu di sebuah halaman kecil yang tenang di dalam klan-klan Han. Matanya yang cantik sedikit linglung saat mereka berkeliaran di kamar. Han Sue saat ini jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Meskipun dia masih memancarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sue menghela nafas pelan saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sue, kamu sudah berlari kemari setiap hari. Suara lembut tanpa daya terdengar dari belakang Han Sue saat dia menghela nafas. Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah Han Sue yang cantik berubah sedikit merah. Dia melihat rasa iba di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, apakah dia akan datang?" Han Yue terkejut ketika dia mendengar ini. 7 hari sudah lewat, dan tidak ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukan orang yang kejam. Namun, beberapa hari ini menunggu telah menyebabkan kepercayaan di hatinya untuk berayun secara signifikan. Dia harus, kemungkinan akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Aku harap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari paviliun petir angin adalah orang-orang yang bahkan kakek buyut sangat ketakutan. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia mungkin tidak cocok untuk 3 orang tua. Han bulu mata Sue yang panjang berkedip dengan lembut saat dia berbicara dengan lembut. Bukankah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah kamu telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue merajut alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih mengangguk serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang." Gadis bodoh. Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman. "Tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan kalahkan bangsat-bangsat itu dari paviliun petir angin." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan lengannya dan membungkusnya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Blar. Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera,
Seluruh kota bisa merasakan aura megah yang tidak sedikit tersembunyi menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh kota Tianbei telah menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah yang berasal dari aura. Sinar cahaya memotong udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang lama telah memenangkan pertaruhanku kali ini. Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak pandangan memanas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi tenang hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar klan-klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.